Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode kedua. Di episode lalu, Dong Kyung yang divonis mengidap glioblastoma dan menjalani hidup yang kacau balau tidak sengaja mengutarakan keinginannya untuk menghancurkan dunia. Namun rupanya, keinginannya itu terdengar oleh Myulmang, sang pembawa kehancuran yang tengah menunggu permintaan yang serupa. Myulmang yang telah mendapatkan manusia pilihannya itu lantas membujuk Dong Kyung untuk mau membuat kontrak perjanjian dengannya. Walaupun awalnya Dong Kyung menolak, namun saat nyawanya tengah dalam bahaya, Dong Kyung pun akhirnya mau tak mau menerima tawaran Myulmang untuk membuat kontrak 100 hari dengannya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Setelah menerima tawaran Myulmang, secara otomatis waktu pun mulai berjalan. 99 hari yang tersisa untuk menjalani kontrak dengannya. Dan sepanjang jalan, Myulmang pun terus menggandeng tangan Dong Kyung dan meminta agar gadis itu tidak melepas genggaman tangannya. Namun, walaupun Dong Kyung sudah membuat kontrak, ia masih tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Myulmang. Emang benar ya Myulmang punya kemampuan khusus seperti itu? Ataukah dirinya saja yang sudah gila? Mencoba meyakinkan Dong Kyung, sekali lagi, Myulmang pun menunjukkan kemampuannya dengan mematikan listrik di Korea serta mendatangkan hujan komet dalam sekejap. Fenomena itu pun mengejutkan masyarakat dan tidak terkecuali Dong Kyung. Ia pun akhirnya percaya dan baru menyadari dengan siapa ia baru saja membuat kontrak. Hayo loh. Myulmang yang tengah tersenyum karena berhasil mendapat kepercayaan Dong Kyung mendadak terusik. Sebelum pergi, ia pun memasangkan sebuah gelang berwarna merah sebagai tanda jadi kontrak sekaligus janji Myulmang untuk membuat Dong Kyung tidak merasa sakit lagi. Namun, gelang itu harus diisi daya sehari sekali sebelum tengah malam. Caranya dengan memegang tangan Myulmang. Aduh, ini ngecas apa modusnya babang Myulmang sih? Pakai pegang-pegang tangan segala. Rupanya, sesuatu yang mengusik Myulmang itu adalah Hong In yang kali ini tengah mencoba menghabisi nyawanya sendiri di penjara. Namun, Myulmang pun menggagalkan upaya Hong In karena itulah hukuman yang harus diterima Hong In untuk tetap hidup dan tetap tersiksa. Lagi pula, Myulmang tidak ingin jika Hong In mendahului kehendaknya. Sementara itu, sepulang dari menemui Myulmang, Dong Kyung pun mendatangi apartemen milik Jina dan terkejut mendapati temannya itu sedang nonggeng di lantai sambil histeris. Kenapa? Ya, rupanya Jina ini adalah seorang penulis yang berada di bawah asuhan Dong Kyung. Sambil seserian sorangan bagaikan orang yang kerasukan, Jina pun mengatakan jika semua tulisan yang sedang ia kerjakan terhapus, hilang. Akibat mendadak ada hujan komet dan mati listrik di seluruh Korea. Paniklah, mantap Dong Kyung pun teringat jika fenomena tadi adalah ulahnya Myulmang yang sedang pamer kemampuan dan skill di hadapannya. Namun Dong Kyung tidak menyadari jika efeknya membuat ketikan Jina terhapus dan hilang seketika. Dong Kyung pun mencoba untuk menenangkan Jina yang tengah putus asa dan ingin segera berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Teringat saat rapat di kantornya, Cha Jo-ik, sang ketua tim editorial, pernah mengkritik tulisan Jina yang ngalor ngidul dan enggak menarik. Namun Dong Kyung berusaha membela dan meminta agar Jina diberikan kesempatan lagi untuk membuat karya lainnya. Setelah Dong Kyung mengeluarkan rayuannya, Jina pun akhirnya berhasil dibujuk dan mau kembali untuk menulis bagian yang hilang. Dan untuk mendukung ketahanan pangan di rumah Jina, Dong Kyung pun pergi ke minimarket terdekat untuk berbelanja makanan. Di sana, Dong Kyung pun mendapat telepon dari Dr. Dang Myun dan kembali memintanya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyakitnya. Di tengah penolakannya, Dong Kyung pun melihat gelang warna merah di tangannya. Gelang yang merupakan janji Myulmang agar Dong Kyung tidak merasa sakit lagi. Sementara itu, Nyosin yang tengah membaca di kamarnya didatangi oleh seorang wanita tua yang mengingatkan jika kehancuran dunia sudah di depan mata.
Buktinya siang-siang tadi ada hujan komet. Dan di saat bersamaan, Myeomang pun muncul sambil tersenyum. Iya, karena memang dirinya lah sang penghancur itu. Myeomang pun mengatakan pada Nyosin jika manusia tidak hanya memohon hal yang baik-baik saja, karena pada akhirnya ada seorang manusia yang memohon untuk menghancurkan dunia. Intinya, Myeomang mau pamer pada Nyosin jika ia akhirnya mendapatkan klien. Begitulah kira-kira maksudnya. Mendengar itu, raut wajah Nyosin pun berubah murung dan ia pun mengatakan jika Myeomang bebas melakukan apapun, karena dirinya pun sama akan melakukan keinginannya sendiri. Perubahan Nyosin ini membuat mood Myeomang ikut berubah. Ya, Myeomang pun bertanya-tanya, kenapa harus dirinya? Nyosin pun menjawab jika itu adalah takdir dan Myeomang akan mendapat hukuman jika melakukan hal yang buruk. Myeomang pun tersenyum dan mengatakan jika dirinya memang sudah dihukum. Di jalan sepulang dari minimarket, Dongkyung pun mendapat pesan dari Jo Dae-han, sang mantan pacar yang mengatakan jika ia sudah mendatangi kantor tempat Dongkyung bekerja. Panik, Dongkyung pun mengabari Jina kalau ia tidak akan kembali ke apartemen karena mau langsung pergi ke kantornya. Benar saja, di sana ia mendapati Dae-han tengah ngamuk-ngamuk dengan alasan Dongkyung telah menghancurkan rumah tangganya dengan istrinya. Heleh, padahal dia sendiri yang selingkuh dan menipu Dongkyung ya. Kehabisan kesabaran, Dongkyung pun nyaris membuat permohonan pada Myeomang. Namun untungnya, sang istri tiba-tiba saja datang sambil meminta maaf dan langsung menyeret suaminya itu pergi dari kantornya Dongkyung. Malu dengan keributan yang dibuat oleh mantan pacarnya, Dongkyung pun mengajukan surat pengunduran diri. Namun karena Park Chan-sin lagi holiday ke Bali, Dongkyung pun hendak menitipkan suratnya pada Jo-ik yang langsung menolaknya. Karena Jo-ik mengatakan jika Dongkyung ingin mengundurkan diri, tunggu Park Chan-sin pulang dan serahkan sendiri suratnya. Di jalan pulang, Dongkyung pun kembali dihampiri oleh Myeomang yang langsung memegang tangannya. Dongkyung bertanya, jika ia melanggar kontrak dengan tidak membuat permohonan, apa konsekuensi yang akan didapatnya? Myeomang pun menjawab, jika orang yang paling Dongkyung cintai pada saat itu akan menggantikannya untuk mati. Mendengar itu, Dongkyung pun marah dan langsung menampar Myeomang. Iya, ia marah dan merasa ditipu karena sejak awal Myeomang tidak pernah menjelaskan apapun dan main bikin kontrak aja, padahal konsekuensinya ternyata jauh lebih merugikan bagi Dongkyung. Di rumah, Dongkyung yang sedang memandangi kalender dikejutkan dengan kepulangan Tak Sun Kyung yang pulang sambil membawa oleh-oleh untuk Dongkyung. Teringat akan konsekuensi kontrak dengan Myeomang, Dongkyung pun langsung memeluk Sun Kyung karena adiknya inilah orang yang paling ia cintai dan sayangi. Keesokan harinya, Dongkyung pun kembali menjalani hari-harinya yang membosankan. Ia pun bertemu dengan Ji-jo King, seorang penulis lain yang agak genit. Ji-jo pun menanyakan kabar penulis Lee Hyun, yang sebenarnya adalah Najina. Namun karena sikap penulis pria itu yang sedikit menyebalkan, Dongkyung pun buru-buru undur diri dan pergi untuk menemui Lee Hyun alias Jina. Di tempat lain, merasa pembaca novelnya menurun drastis dan belakangan sering kena sial, Jina pun menemui seorang peramal yang menyarankan agar Jina mengganti nama penanya yang selama ini dikenal dengan Lee Hyun. Dongkyung pun tidak menyetujui keinginan Jina karena tidak semudah itu mengganti nama pena. Jina pun menyesal, kenapa sih ia dulu harus menggunakan nama orang yang bernama Lee Hyun, yang ternyata orang itu adalah mantan orang terdekatnya Jina. Ya, di sisa hidupnya ini, Dongkyung pun kembali memberikan semangat pada Jina. Dongkyung bertekad akan menjadikan Jina sebagai penulis hebat sebelum ia mati. Sementara itu, para rekan kerjanya Dongkyung tengah berada di sebuah kafe sambil ngegibahin Dongkyung yang mereka anggap sebagai seorang pelakor. Selesai menggibah, Jo-ik pun membawa gelas-gelas bekas untuk diberikan pada pengelola kafe yang juga adalah pemiliknya. Dan rupanya pemilik kafe itu adalah Lee Hyun-kyu, orang yang namanya digunakan oleh Jina sebagai nama penanya, yang kini membawa kesialan. Di kantornya, Jo-ik pun menanyakan, kenapa Dongkyung mau pacaran dengan pria yang sudah beristri. Iya, Dongkyung pun akhirnya menjelaskan awal pertemuannya dengan Jo Dae-han dan ia pun baru sadar kalau sebenarnya ia telah ditipu. Mendengar penjelasan Dongkyung, seluruh rekan kerjanya pun lega karena dalam kasus ini Dongkyung bukanlah pelakor seperti dugaan mereka pada awalnya.
Di rumah sakit, Yulmang yang hendak mengunjungi Nyusin pun terkejut karena mendapati wanita itu tengah mendapat bantuan hidup dasar. Dan untungnya, Nyusin bisa bertahan. Yulmang pun heran, dewa macam apa yang selalu sakit hingga nyaris mati seperti ini? Nyusin menjawab jika seseorang memang harus membayar harga agar dunia ini ada. Dan sebagai dewa, memang sudah tugasnya untuk menanggung keinginan manusia. Sama halnya seperti tugas Yulmang sebagai sosok yang diciptakan oleh dewa. Sepulang dari rumah sakit, Yulmang pun kembali menemui Dongkyung yang tengah melakukan pemotretan untuk foto KTP. Teringat hidupnya tidak lama lagi, Dongkyung pun meminta agar dibuatkan foto figura yang biasa digunakan untuk pajangan di atas altar kematian. Dalam perjalanan pulang, Dongkyung pun akhirnya mau mulai berbicara lagi dengan Yulmang dan kembali menggenggam tangannya. Yulmang pun menjelaskan, segala kekacauan yang ada itu memang disebabkan olehnya. Ibarat kata, ada kanan, pasti ada kiri, ada gelap, ada terang, ada yang hidup, pasti ada yang mati. Begitulah kehadiran Myomang sebagai penyeimbang di dunia. Myomang pun akhirnya mengantar Dongkyung sampai ke depan rumahnya. Namun tiba-tiba saja, Jo Daehan yang sudah menunggu Dongkyung pun muncul dan kembali mengganggunya. Di bawah pengaruh alkohol, Daehan pun meminta agar Dongkyung mau kembali padanya. Namun tentu saja Dongkyung menolak keras dan membuat Daehan semakin mengusiknya hingga figura fotonya pecah. Myomang pun turun tangan dan mengatakan jika dirinya adalah suami Dongkyung. Jadi Daehan tidak boleh mengganggu Dongkyung. Di saat bersamaan, Tak Sun Kyung pun datang dan langsung mengusir Daehan pergi. Dan kehadiran Myomang membuat Dongkyung mulai berubah pikiran. Ia pun memanggil Myomang dan memintanya untuk tinggal bersama. Permintaan Dongkyung yang mengejutkan ini membuat Myomang tersenyum simpul dan Doom at your service episode kedua pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Ada apa ya dengan Dongkyung? Kenapa mendadak minta untuk tinggal bersama dengan Myomang? Apakah karena tersihir oleh pria itu ataukah murni karena keinginannya sendiri? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ketiganya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!